Jadi kalau ditanya orang ya, gue akan selalu ngeliat tuh bukan yang udah dekat ini Jok. Oh orang udah tahu, The Fed mah pasti naik 75 bulan ini, Desember pasti naik 50 atau 75, whatever it is, di sekitar 4,5 lah. Nah, menurut gue market udah tahu kalau yang soal 4,5 itu. Karena kan The Fed selalu kasih guidance kan. Nah yang market lagi coba mereka menerka-nerka, ini tuh abis nanti Desember 2020 masih naik lagi nggak Fed rate? Kalau sudah enggak, menurut gua kita bisa bilang the worst itu minimal udah selesai Jok untuk urusan the Fed-Fedan ini. Nah tapi kalau gue perhatiin kemarin abis angka report inflasi US yang keluar kemarin tuh hari Kamis kemarin, kemarin Fed Fund Future yang Juli 2023 4,9 Jok. Nah ini kan bikin market jadi kayak, oh berarti 2023 kemungkinan bisa naik lagi nih. Nah sampai titik ini berhenti, baru menurut gua market tuh bisa tenang. Itulah kenapa juga yieldnya nggak susah turun kan, Jok Hans. Yield yang 2 tahun sama 10 tahun kan turun sebentar, naik lagi. Kenapa? Karena ekspektasi di Fed Fund Future 2023 yang mid-nya itu tuh bukannya pivot, malah makin naik gitu, new high. Jadi gue selalu bisa dibilang tuh setiap minggu gue akan lihat lah ini sekarang ekspektasi berapa. Karena nanti begitu udah turun, perlahan pasti nanti yang US punya 10 years, 2 years itu juga akan turun. Nah itu akan kasih booster tuh ke saham-saham, terutama saham-saham teknologi ya menurut gue gitu. Minimal dia stabilize ya. Mungkin kalau stabilize aja. Karena naik terus kerjaannya. Tiap bulan naik terus, habis report inflasi naik ya. Repot jadinya gitu. Pertanyaannya, lu beli atau enggak IPO beli-beli ini? Nah, IPO. Wah, gua kalau teknologi mungkin sekarang nggak dulu kali ya Jok ya. I mean in general lah teknologi gitu ya kan apa. Ya mungkin kalaupun kita harus beli nanti juga nggak apa-apa kan, tunggu situasi udah improving. Tapi balik lagi ya, itu kan pandangan pribadi masing-masing ya gitu. Balik lagi, terserah teman-teman juga. Kalau tahun kemarin yang gue bilang tadi Jok ya, tahun kemarin juga itu very favorable condition kok. Kalau lu beli dikasih cuan cuma berapa, 2 hari kan, habis itu diambil balik market juga gitu kan. Jadi ya balik lagi, inilah tergantung lah keberanian teman-teman juga gitu dan analisanya masing-masing. Gimana kalau Hans beli atau enggak? Ini konsensus nih. Konsensus, tapi nanti lu nggak ada ini vote gimana? Oke, gini deh. Kita lihat gini deh, Bill sama Jogi. Kita udah punya 2 contoh kasus ya. Tadi lu bilang ya tahun lalu sama tahun ini ya, Jok ya. Nah, yang tahun lalu kasusnya itu apa? Size-nya mungkin lebih gampang profit ya. Tapi barangnya nggak kemana-mana sampai sekarang ya. Secara fundamental bagus, ya selalu bagus. Tapi yang kita butuhkan di market itu apa? Barangnya naik, bos, bukan bagus. Oke. Yang satu lagi, yang Goto, size-nya besar banget, mungkin too big to fail, kalau fail juga most likely ya, pasti harus ada yang bantu dia. Ya, kembali lagi, dari 2 kasus tadi, kenapa waktu itu mereka bisa turun? Ya, yang kalau model-model bisnis yang seperti ini, selalu ada yang pertama kali invest yang mungkin mau keluar ya. Nah, ini dari 2 company ini, ada yang invest, ada yang keluar. Nah, kalau yang barusan kayak beli-beli gimana? Ya kita harus lihat siapa sih angel investornya, apakah mereka untuk keluar atau enggak, atau jangan-jangan ini sebenarnya modalnya dia sendiri semua. Otomatis ya nggak ada yang keluar atau yang keluar lebih sedikit. Nah, ini mungkin salah satu pertimbangan sih. Tapi benar Billy ngomong kalau loh ini sekarang tech favorable apa enggak? Oke, ada 2 hal yang kita bisa lihat. Satu, kalau tech ini udah mungkin relatif murah banget atau udah mungkin under own banget ya. Nah, apa sih yang harus kita perhatiin atau sebenarnya kita ekspektasi? Ya, kalau kita ngomong musuhnya tech ini mungkin lebih ke komoditi ya. Komoditinya udah cukup jenuh nggak? Kalau belum cukup jenuh, mungkin kita tunggu nih. Tapi kalau udah cukup jenuh, terus yang bond yield-nya mungkin udah melandai ya. Tapi most likely kita harus lihat nih, belum ada tanda-tanda dia melandai ya, Bill ya. Somehow ada yang bilang ya sampai 3,6 or even worse itu 5,8. Kita nggak bisa tahu. Tapi kalau kita ngomong dari teknikal aja, ini belum ada tanda-tanda dia penurunan ya. Nah, apa yang gua konsultasikan, bukan konsultasi, yang sempat kita discuss dengan si Farul ya, sebenarnya hitungan-hitungan yang kemarin itu tetap harus jadi dihitung ulang kalau semuanya 10 years bond yield ini naik terus nih. Malah sebenarnya chaos kalau naiknya terlalu tinggi. Nah, ekspektasinya apa sih kalau kita harap dia turun? Berarti ekspektasinya salah satunya dia naiknya kenceng banget, terus overshoot, terus dia balik normal. Nah, kalau saat itu mungkin tanda-tanda, yes, ini market udah mulai stabilize.
ya hal yang sama juga kalau lihat USD IDR nih, begitu dia overshoot ya. Nah, lu lihat 98 2008 setiap kali Indonesia rupiah ini melemah atau kencang banget USD-nya, mereka akan normalize kurang lebih setelah itu selama 3 bulan. Jadi kita punya waktu 3 bulan nih untuk netral dari market misalnya kalau kita beranggapan negatif. Nah, hal yang sama nih untuk yang tech yang tadi kita belajar dari yang kemarin-kemarinnya. Tapi sekarang favorable nggak? Belum. Jawabannya itu. Apakah hari ini tech-tekan yang digital digibank atau bank kecil-kecil naik terus adalah mengawali sektor tech balik normal? Kita nggak pernah tahu. Tapi kita lebih detail aja ya untuk sementara waktu masukin watchlist gitu. Oke, panjang bener, panjang. Beli nggak? Ya, jadi Oh, intinya nggak. sektornya mungkin yang masih belum ada tanda-tanda pembalikan arah ya, karena masih berkaitan dengan suku bunga gitu kan. Cuman tadi kalau misalnya ya juga nggak banyak yang jualan, ya ini supply and demand lah masalahnya ya. Kalau nggak banyak yang jual ya mungkin masih bisa chance naik juga gitu kan. Nah, ini ada yang menarik juga. Ada 2 saham yang sebenarnya masuk sektor healthcare ya, OMED dan Prey, Rumah Sakit Awal Bros. Nah, kalau menurut kalian gimana sektor healthcare ini? Ini apakah bukannya waktunya udah telat ya gitu? Maksudnya kalau mau kan waktu pandemi misalnya baru lo IPO. Tapi kenapa sekarang gitu? Demand-nya yang mungkin mulai menurun kan tentang kesehatan ini. Menurut kalian gimana? Healthcare ya. Healthcare kan menurut gue in terms of momentum mungkin sedikit lewat ya Jok ya. Gue bilang kita ngomong momentum ya. Kita nggak bilang company jelek. Kita bilang momentum gitu ya. Secara momentum mungkin best pas COVID kemarin. Tapi balik lagi secara bisnis rumah sakit gitu ya. Dan juga mungkin alat kesehatan. Terutama ngomong bisnis rumah sakit ya Jok ya. Gue rasa selama berapa tahun terakhir ini, 1-2 tahun terakhir ini ya. Untuk orang-orang yang tidak pernah kena COVID ataupun orang-orang yang tua itu biasa tidak mau berobat ke ini Jok, ke rumah sakit karena kan takut kan gitu kan. So sebenarnya good thing-nya juga ini pandemi jadi endemi, COVID dianggap sudah nggak begitu berbahaya lagi, demand orang ke rumah sakit itu akan ada lagi Jok. Kan selama ini kan kita tahu menjamur semua dokter online kan segala macam gitu. Kayak contoh lah, jauh-jauh kayak kemarin pas gue sakit online dulu bos gitu kan. Ini baru fisik gitu kan. Nah, you imagine kalau kemarin pas lagi COVID apa segala macam, mungkin orang yang cuma sakit sedikit-sedikit atau mau kayak cuma treatment biasa begitu, mungkin akan takut kan ke rumah sakit kan. Nah, tapi dengan ini COVID udah berubah jadi endemi apa segala macam, gue mulai ngeliat banyak orang ini udah berani lagi ke rumah sakitnya apa segala macam gitu. Jadi sebenarnya mungkin kalau dari sisi bisnis rumah sakit, gue rasa harusnya masih prospektif ya, dan gue juga ngeliat eventually kesadaran kesehatan di Indonesia juga akan naik lah gitu. Jadi ini a long term play. Nah, tapi kalau untuk alat-alat kesehatan, mungkin masih ada demand-nya, tapi gue rasa kalau jadi endemi Jo, nah orang akan berani nggak pakai masker lagi kan dan segala macamnya kan. Which is kita udah sekarang aja udah sering lihat kan orang udah mulai sering nggak pakai masker atau apa kan. Nah, itu aja sih resikonya di situ. Jadi mungkin in terms of company good, tapi secara momentum sedikit lewat mungkin kalau gue bilang. Katanya klinik kecantikan mulai rame tuh. Nah, oke, kalau misalnya Link beauty. Gitu-gitu dia cip ini. tingkat kesediaan ini kan juga ranjang rumah sakit kan di Indonesia juga sebenarnya masih rendah lah, sama kayak orang makan ayam masih rendah aja kebutuhannya. Sebenarnya yang kayak populasi tinggi gini kan negara kita tuh masih butuh banyak ya. Nah, kalau dilihat Awal Bros ini kan yang dilepas itu sebenarnya cuma 2% dikit gitu ya, dan ownernya itu adalah Saratoga. Sebenarnya apakah ini menjadi peluang justru kolek Saratoganya gitu di saat dia lagi murah juga tuh Hans? Teknikalnya gimana tuh? Kayak dia kan harusnya diuntung dapat dana dari situ. Oke, kalau bicara Saratoganya itu bukan bicara murah atau enggak, Jok. Ya, kalau lu bicara soal company, ya sudah pasti dia gak pernah jelek ya, Jok ya. Holding company-nya mungkin salah satu yang orang-orang juga favorit ya. Apalagi kalau memang kita
ini saham-saham pemilu nih. Mungkin jadi lebih menarik lagi, Jok. Kembali lagi, yang kita butuhkan adalah sekarang, barangnya ini bisa naik apa enggak? Cuman dua pendekatan lu nih. Satu, lu mau spek waktu dia di dekat support, jadi lu bisa pelihara risknya. Kalau loss, lu bisa break even point lebih gampang. Atau yang kedua, lu mau ngulik fundamental apa? Kita udah tahu fundamentalnya baik-baik saja nih, Jok. Ya, kalau memang mau masuk ke Saratoga, gua rasa lebih ke spek-spek ya. Yang paling penting apa sih? Kalau spek, lu make sure ini fundamentally ini dua perusahaan-perusahaan yang sebenarnya aman gitu. Karena apa? Kunci dari kita trading atau enggak ya, yang paling penting itu adalah bisa exit, bos. Jangan sampai lu bisa lihat cuannya tebal, tapi exitnya nggak bisa. Itu kayak barang-barang yang lain tuh ya. Wah, cuan doang yang kelihatan, tapi mau exit lu harus hajar kiri terus tuh. Nah, kan susah, bos. Nah, kalau Saratoga aman nggak? Ya, menurut gue sih aman-aman saja ya. Tapi, kembali lagi, manage risk-nya aja, Jok. Jangan sampai terlalu gede dan BEP-nya kita perlu effort lebih gede. Tuh, bener Jok. Orang sakit minum tolak angin, apalagi kalau benar resesi, itu benar. Justru kalau resesi, orang nggak ke dokter, orang kalau sakit minum tolak angin, nah itu berarti Sido bagus. Tuh Jok, ini bener nih. Kalau ini komen gue setuju nih. Ngomong-ngomong, tadi gue ketemu sama klien-klien ya, Jok, Bill. Gue barusan tahu satu hal nih. Ternyata kalau lu beli rumah, beli rumah mau tanda tangan surat tuh harus ada BPJS. Bayangin, kalau lo nggak punya BPJS, surat lo nggak bisa keluar tuh. Kita ini ada kebijaksanaan seperti ini. Itu BPJS punya duit harusnya cukup banyak ya. Sebenarnya dia bisa buang kemana tuh. Nah itu ada Abdullah katanya pernah dia punya rumah sakit. Nah itu aturan baru tuh. Kira-kira ada sentimen yang bisa angkat ini nggak sih medical ini? Kenapa? Yang gua tanyain ini, satu, kalau lu lihat tahun lalu tuh rumah sakit banyak banget, bahkan yang rumah sakit yang pokoknya darurat itu ada banyak. Hari gini mereka mungkin fungsinya nggak sebanyak itu ya. Apakah nanti yang kemarin dadakan rumah sakit, mereka jual nih barang-barangnya mereka sebenarnya lebih cheaper ya, atau yang besar-besar caplok yang kecil-kecil. Nah ini gimana nih, Jok, Billy? Rumah sakit. Segini, kalau 2 tahun terakhir yang gue tahu nih, bahkan sebenarnya investor-investor asing tuh dia nyari sih, maksudnya rumah sakit di Indonesia yang udah ready. Jadi dia nggak mau beli yang maksudnya harus develop lagi, cari dokternya, karena kan salah satu rumah sakit itu bagus atau enggak kan manpowernya ya, dokternya ini terkenal nggak gitu. Nah itu yang cukup sulit sih untuk dicari gitu. Kalau misalnya dokternya jelek yang low class gitu misalnya ya rumah sakitnya juga nggak akan maju gitu. Orang harus ada pentolan-pentolannya gitu. Makanya sebenarnya investasi ke arah rumah sakit yang sudah jadi, menurut gue itu cukup banyak sih dari luar negeri. Dan mereka mungkin carinya bukan size yang kayak Siloam yang gede banget ya. Justru dia cari yang capacity-nya middle aja gitu. Jadi mungkin manage-nya juga gampang gitu. Dan dia mendingan gue punya let's say 5 rumah sakit yang tersebar daripada satu rumah sakit gede tapi terkonsentrasi di satu tempat. Itu sih yang kemarin gue dengar begitu ya mereka ya view-nya. Iya, interesting. Gimana Bill? Lu ada pandangan lain nggak Bill? Atau lu tahu lebih banyak soal ini mungkin? Soal rumah sakit? Iya. Ya itu yang tadi gue bilang tadi Hans ya. Lu kalau ngomong rumah sakit, in the long run sih ini bisnisnya oke sih menurut gua. Cuma memang hospital ini kan ini bukan sektor yang biasa favorit ya, Hans gitu. Biasa orang ngomongkan sektor tuh selalu yang mining, ya kan, consumer good, ya kan. Sekarang tech, nyangkut aja di konsumsi. Gue jarang dengan orang nyangkut di healthcare, itu jarang banget gitu kan. Jadi memang ini bukan sektor yang favorit gitu sebenarnya gitu.